Assalamualaikum, kembali lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai prediksi soal SKB khusus lulusan hukum, materi mengenai hukum acara pengadilan tata usaha negara atau HAPTUN bagian kedua. 1. Pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara dapat dilakukan dengan A. Oleh jurusita pengadilan, B. Disampaikan dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan, C. Disampaikan secara langsung, D. Disampaikan melalui pengadilan negeri. Jawabannya adalah B. Disampaikan dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan. 2. Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan persiapan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah untuk menyatakan A. Pokok gugatan tidak termasuk dalam wewenang pengadilan TUN, B. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak, C. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah terpenuhi oleh keputusan TUN, D. Hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Jawabannya adalah D. Hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya. 3. Keputusan yang dimaksud dalam keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di hadapan peradilan tata usaha negara yaitu A. Keputusan tata usaha negara yang ditujukan pada orang atau badan-badan hukum tertentu, B. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, C. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, D. Keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Jawabannya adalah A. Keputusan tata usaha negara yang ditujukan pada orang atau badan-badan hukum tertentu. 4. Fundamentum petendi merupakan kompetensi peradilan tata usaha negara yang memiliki pengertian sebagai berikut. A. Wewenang untuk mengadili, B. Bersifat konkret, individual dan final, C. Wewenang berdasarkan pokok perselisihan, D. Pokok sengketa terletak di lapangan hukum publik. Jawabannya adalah B. Bersifat konkret, individual dan final. 5. Dismissal prosedur di dalam rapat permusyawaratan sengketa tata usaha negara diputus oleh A. Hakim ketua majelis yang bersangkutan, B. Panitera pengadilan yang bersangkutan, C. Ketua pengadilan tata usaha negara yang bersangkutan, D. Hakim anggota majelis. Jawabannya adalah C. Ketua pengadilan tata usaha negara yang bersangkutan. 6. Dalam persidangan dapat diajukan eksepsi, yaitu terkait dengan hal-hal tersebut di bawah ini kecuali A. Eksepsi prosesual, B. Eksepsi delatoir, C. Eksepsi preemptoir, D. Eksepsi formil. Jawabannya adalah D. Eksepsi formil. 7. Alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. A. Badan tata usaha negara mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya selain dari tujuan wewenangnya. B. Pejabat tata usaha negara mengeluarkan keputusan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. C. Keputusan tata usaha negara yang digugat adalah keputusan yang pada dasarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Pejabat TUN melakukan pertimbangan hukum yang salah. Jawabannya adalah C. Keputusan tata usaha negara yang digugat adalah keputusan yang pada dasarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Setiap keputusan tata usaha negara dapat ditunda pelaksanaannya oleh pengadilan tata usaha negara berdasarkan permohonan dalam hal A. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yakni jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. B. Keputusan tata usaha negara dari badan atau pejabat dapat dimohonkan untuk ditunda pelaksanaannya oleh penggugat. C. Keputusan tata usaha negara selalu berkedudukan atau mempertahankan yang dikeluarkannya. D. Keputusan tata usaha negara merupakan pelaksanaan perundang-undangan. Jawabannya adalah A. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yakni jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. 9. Yang dimaksud dengan intervensi khusus adalah masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa TUN atas prakarsa A. Hakim, B. Kuasa hukum, C. Penggugat, D. Ketua pengadilan tata usaha negara. Jawabannya adalah C. Penggugat. 10. Objek gugatan di PT UN adalah suatu keputusan pejabat TUN yang dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Tertulis, konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. B. Sikap diam pejabat, sedangkan menjawab permohonan penggugat sebagai kewajiban pejabat.
C. Semua keputusan pejabat tun yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang harus dilaksanakan oleh penggugat. D. Jawaban A dan B adalah benar. Jawabannya adalah D. Jawaban A dan B benar, yaitu tertulis, konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, serta sikap diam pejabat sedangkan menjawab permohonan penggugat adalah kewajiban pejabat. 11. Dari beberapa perbedaan antara hukum acara peradilan tun dengan hukum acara perdata adalah A. Persidangannya berlangsung di gedung yang berbeda. B. Tidak mengenal lembaga gugat balik atau rekonvensi. C. Biaya perkara yang lebih murah. D. Persidangan dilaksanakan dalam sidang tertutup. Jawabannya adalah B. Tidak mengenal lembaga gugat balik atau rekonvensi. 12. Adanya lembaga penangguhan atau skorsing terhadap pelaksanaan suatu keputusan objek sengketa merupakan wewenang hakim dalam memberikan keseimbangan perlindungan antara kepentingan penggugat dengan kepentingan umum yang diatur di dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Namun wewenang tersebut tidak akan digunakan oleh hakim apabila dapat A. Berakibat terganggunya kepentingan penggugat. B. Berakibat terganggunya kepentingan penggugat dan tergugat. C. Berakibat terganggunya kepentingan umum dalam rangka pembangunan. D. Berakibat ketidak terlaksananya keputusan tun yang lain. Jawabannya adalah C. Berakibat terganggunya kepentingan umum dalam rangka pembangunan. 13. Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan ke PT UN sebagai bentuk perlindungan terhadap A. Kepentingan tergugat sebagai pejabat tun. B. Kepentingan penggugat agar tidak lalai mengajukan gugatan. C. Kepentingan umum yang diemban dalam jabatan tun, dalam hal ini sebagai tergugat. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah C, yaitu kepentingan umum yang diemban dalam jabatan tun sebagai tergugat. 14. Hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila A. Ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa. B. Atas permintaan para pihak. C. Demi kepentingan umum. D. Apabila perkaranya sudah kadaluarsa. Jawabannya adalah A. Apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa. 15. Asas presumptio ista causa di dalam hukum administrasi atau hukum acara peradilan tata usaha negara, dalam hal ini hukum acara PT UN, mempunyai arti A. Keputusan pejabat tun senantiasa dicurigai keabsahannya sehingga dapat digugat oleh orang atau badan usaha yang berkepentingan di PT UN setiap saat. B. Keputusan pejabat tun benar atau salah oleh publik harus dianggap benar, dan jika ada gugatan di pengadilan tun, maka keputusan tun tersebut jangan dilaksanakan dahulu. C. Setiap keputusan pejabat tun benar atau salah oleh publik harus dianggap benar, dan keputusan tersebut harus segera dilaksanakan, kecuali PT UN di dalam penetapan atau putusannya berpendapat sebaliknya. D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Jawabannya adalah C. Setiap keputusan pejabat tun benar atau salah oleh publik harus dianggap benar, dan keputusan tersebut harus segera dilaksanakan, kecuali PT UN di dalam penetapan atau putusannya berpendapat sebaliknya. 16. Persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dalam hal A. Pelanggaran kesusilaan. B. Sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara. C. Kedua belah pihak yang berperkara menghendakinya. D. Atas permintaan pemerintah negara RI. Jawabannya adalah B. Sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara. 17. Hal apakah yang harus dipertimbangkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka menghadapi permohonan penggugatan tentang penuduhan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara tentang pembongkaran yang diajukan oleh penggugat, menunjuk pada ketentuan pasal 67 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. A. Ukuran umum terkait dengan kriteria kepentingan dalam kasus perkara. B. Menggunakan tolak ukur tentang asas persamaan perlakuan. C. Pelaksanaan keputusan pembongkaran tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum. D. Keadaan yang tidak seimbang dan tidak sebanding terkait dengan kepentingan. Jawabannya adalah C. Pelaksanaan keputusan pembongkaran tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum. 18. Tata usaha negara atau TUN adalah suatu personifikasi organ negara yang setiap tindakannya harus berdasarkan hukum. Maka pelaksanaan eksekusi putusan PT UN yang paling tepat adalah A. Eksekusi dengan peneguran berjenjang. B. Eksekusi dengan upaya paksa. C. Eksekusi dengan jalan damai antara pihak-pihak. D. Eksekusi otomatis. Jawabannya adalah D. Eksekusi otomatis. 19. Tenggang waktu untuk menggugat bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh surat keputusan objek sengketa adalah A. Dihitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa.
B. Dihitung secara kasuistis sejak benar-benar ia sebagai pihak ketiga tersebut mengetahui adanya surat keputusan objek sengketa yang merugikan kepentingannya. C. Dihitung sejak ia bersengketa dengan pihak yang dituju oleh surat keputusan objek sengketa tersebut. D. Dihitung sejak pihak yang bersengketa mengajukan permohonan gugatan ke PT UN. Jawabannya adalah B. Dihitung secara kasuistis sejak benar-benar ia sebagai pihak ketiga tersebut mengetahui adanya surat keputusan objek sengketa yang merugikan kepentingannya. 20. Lembaga dismissal prosedur di dalam hukum acara Praton oleh pembuat undang-undang disediakan untuk A. Melindungi oknum pejabat atas gugatan orang atau badan usaha yang dirugikan dengan keluarnya keputusan tun. B. Melindungi penggugat agar jangan berlarut-larut di pengadilan. C. Melindungi pejabat tun sebagai pengemban kepentingan umum terhadap gugatan yang nyata-nyata tidak layak untuk disidangkan. D. Jawaban A, B, dan C salah. Jawabannya adalah C. Melindungi pejabat tun sebagai pengemban kepentingan umum terhadap gugatan yang nyata-nyata tidak layak untuk disidangkan. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.